Halo Mas Riko. Wah, udah Halo. ketawa nih. Baru mulai udah ketawa-ketawa aja nih. Oke, jadi teman-teman untuk di pemirsa Latin ini, sekedar intermezzo, sekedar pengetahuan aja. Itu sebenarnya Mas Riko itu nggak pernah nge-share atau ngasih tahu atau babi bulah di sosial media soal testimoni-testimoni dari para membernya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini ada. Cuma memang Mas Riko itu nggak mau ngasih tahu secara langsung, nggak seperti yang lain lah ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau misalkan kita sedang coaching ke mana, kita kasih testimoni, kadang langsung diceritakan secara langsung. Nah, Mas Riko tuh sebenarnya nggak mau. Cuma ini inisiatif dari tim kita untuk buat konten seperti ini. Kebetulan juga ini ada cerita yang lagi fresh banget untuk di grup testimoni dan kebetulan ini juga berasal dari peserta workshop kita. Gitu. Nah, ya, jadi gini Mas Riko, ini ada satu testimoni yang lagi fresh banget. Nanti juga akan kita tampil di layar. Juga nanti saya bantu baca ya buat teman-teman. Mungkin dengernya lagi nontonnya atau dengernya itu lagi nyetir atau apa biar bisa bantu nyimak. So, setelah ikut workshop, kebetulan beliau ini tinggal di Bali ya. Itu ikut workshop di Surabaya bulan Juli lalu. Besoknya saya iseng jalan ke Kertajaya, lihat mobil di dealer. Dan kebetulan ada satu mobil yang saya suka. Iseng tanya nih harga dan speknya. Dan saat itu beliau tuh belum punya uang, belum pegang uang sama sekali. Bahkan untuk DP aja belum ada. Nah, kemudian beliau menyadari keinginannya akan mobil tersebut. Dan beliau juga menyadari semua keterbatasan dan kondisi beliau pada saat itu. Biasanya kalau beliau kepingin mobil, beliau tuh lebih suka aktif untuk komunikasi dengan sales. Ya biasalah supaya mendapatkan harga bagus atau misal deal dengan harga yang lebih baik gitu. Tapi kali ini beliau tuh menyadari keinginannya dan kebiasaannya pada saat itu. 2 sampai 3 minggu berlalu, salesnya itu juga nggak menghubungi beliau. Dan beliau juga menyadari nih keinginan buat dihubungi oleh salesnya. Sampai saatnya itu secara nggak sengaja beliau tuh browsing di medsos ketemulah dengan eh, apa ya sales atau melihat browsing-browsing itu ada di sosmed ketemu dengan mobil yang beliau inginkan, bahkan tahunnya lebih muda, harganya lebih bagus, dan salesnya yang sangat baik. Nah, hanya butuh 1 hari untuk deal dan beliau juga belum punya uang buat DP. Agak nekat deh kalau baca-baca kayak gitu. Nah, kemudian beliau itu menyadari eh, cara untuk dapat uang segera. Sampai 1 minggu kemudian ada deal dan pembayaran di luar dugaan dengan jumlah melebihi dari yang diperlukan. Dan lebih spesialnya lagi, ini dijelasin juga poinnya. Yang pertama, BI checkingnya sudah clear dan clean. Padahal minggu sebelumnya masih ada di kolek 2. Kemudian ini mobilnya. Mobil yang saya beli Mercy yang agak istimewa karena populasinya sedikit di Indonesia. Poin ketiga, di hari yang sama beliau juga dapat jam Rolex dengan harga yang sangat bagus, yang mana emang sudah beliau inginkan dari awal tahun ini. Dan poin keempat, ini udah 20 tahun lebih saya mengelola bisnis akomodasi di Bali. Baru pada bulan Agustus tahun ini, setelah ikut WS, saya mengalami hunian penuh 100% sebulan. Penuh di ketiga penginapan yang saya miliki. Jadi dia punya 3 penginapan dalam 20 tahun dia mengelola bisnisnya. Di Agustus itu penuh 100%. Gila. Nah, ini juga ada Ya, tambahan sedikit. Mobilnya seharga semiliar lebih. Rolexnya seharga 200 lebih. Betul-betul melebihi pikiran dan perasaan saya.
Ini juga kita bakal tampilin ya screenshotnya. Itu foto mobil dan jam Rolexnya itu difotoin juga sama beliau nih, Mas. Nah, ini buatku agak apa ya? Sedikit keheranan. Maksudku ngebayangin mobilnya itu seharga 1 M lebih, ya kan? Di awal-awal nggak punya DP, bahkan nggak punya DP, terus 2 sampai 3 minggu kemudian, lah, let's say 1 bulan lah ya, setelah ada 1 minggu kemudian di tengah-tengah cerita, malah beli, malah beli. Itu gimana ya Mas kalau dari Mas Riko sendiri buat jelasinnya? Kenapa kok bisa mengalami hal-hal seperti ini juga? Oke. Jadi sebelum kan berarti kan dia pingin Mercy sama pingin jam Rolex kan udah dari lama kan. Udah lama tapi dia pingin terus, pingin terus dan keinginannya itu dilapisi oleh rasa-rasa ketidaklayakan, rasa ketakutan, rasa nggak punya uang, rasa kekurangan dan lain-lain. Nah, ketika ketika di momen dia ke showroom terus lihat-lihat mobil Mercy-nya, terus berhubungan sama sales, terus dia ingin tanya-tanya tapi keinginannya disadari. Jadi keinginan untuk bertanyanya dia sadari, otomatis kan pelan-pelan rasa kekurangan sama rasa ketakutannya sama rasa ketidaklayakannya kan terkikis pelan-pelan. Kemudian setelah dia menyadari keinginannya untuk bertanya, dia ketemu dia browsing kan ceritanya kan dia browsing Ya, mobil Mercy kemudian ketemu sales baru kemudian mereka mulai nego-negoan. Nah pas nego kan juga belum punya uang kan betul. tapi dia Bahkan DP udah aja belum. mengiyakan nekat kemudian disadari rasa kurangnya rasa ketakutannya nggak bisa bayar disadari semuanya sampai kalau nggak salah di ceritanya tadi ada cerita dia 15 menit mengalami seluruh tubuhnya gemetar, penuh ketakutan Oh dan ya, betul. lain-lain, tapi dirasakan total. Nah, intinya ketika semua rasa kekurangan, semua rasa ketakutannya dirasakan total, maka yang tersisa hanyalah keinginannya saja. Keinginan murni yang tidak disponsori oleh emosi-emosi tertentu. Jadi keinginannya yang awalnya itu mungkin ingin dapat validasi, ingin dapat pujian, ingin dipandang orang kaya atau karena dia merasa kekurangan terus dia ingin mobil Mercy itu semua sponsornya lenyap. Kemudian hanya tersisa keinginan murni, hanya ingin saja. Nah, kemudian ketika keinginan murni itu disadari apa adanya ya udah pasti cepat kejadian. Jadi itu. Jadi dibiarkan sensasi emosinya apa adanya. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu agak rancu memahami istilah menyadari. Gimana sih menyadari yang benar? Nah, itu. Kenapa kok kita itu perlu setidaknya itu kayak meraba-raba dalam gelap atau kalian belajar ke yang sudah bisa kayak ke Om Bari, ke Om Joko dan lain-lain. Nah itu karena kan biasanya orang masih bingung nyadari yang benar itu gimana. Nah itu tantangannya hasilnya itu doang. Kenapa kok orang ada yang butuh, ada yang memerlukan waktu cepat, ada yang lama ya karena posisi sadarnya itu cenderung kurang tepat biasanya. Nah, gimana caranya agar tepat? Nah, itu kalian perlu praktek sendiri. Tapi sebelumnya ya, definisi kesadarannya juga harus benar terlebih dahulu. Kemudian secara teknikal juga harus benar. Sehingga arahnya nanti benar, kalian nemu naturalnya gimana. Fundamental kesadarannya itu, oh ternyata gini doang. Nah, itu. Tapi di awal arahnya kalian harus benar. Kalau kalian di awal arahnya bertengkar sama emosinya, bertarung dengan emosinya, ya pasti arahnya salah. Ketika kalian bertarung sama emosinya ya nggak mungkin kalian bisa sadar itu. Jadi arah awal itu harus benar, sepenuhnya harus benar. Oke. Oke, Mas Riko. Ini juga ada yang mau saya garis bawain sih. Tadi kan sempat tersebut kalau misalkan dia itu merasakan kaku segala macamnya itu selama 15 menit. Sedangkan sensasi merasakan kesadaran hal kayak gini, keinginan segala macam, itu kan setiap orang kan beda-beda. Hmm. Setiap individu kan beda-beda. Nah, takutnya setelah ada yang nonton ini, mereka validasi juga nih, Mas. Bahwa, oh, Hmm. aku belum belum kaku sama 15 menit atau apa gitu.
berarti aku belum kesadaran nih segala macam nih Nah, gitu. itu. Kan tetap ya Nah, Mas ya, untuk mengalami hal tersebut ya udah setiap orang juga punya beda-beda. sensasinya berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang dadanya panas, ada yang getar-getar doang, ada yang sampai sekujur tubuhnya kaku. Jadi pengalaman sensasinya tiap orang beda. Yang penting adalah dibiarkan apa adanya. Bukan tentang sensasinya, tapi tentang posisi kita. Posisi kita sedang membiarkan atau sedang melawan atau ingin mendapatkan pengalaman sensasi tertentu. Jadi sensasi apapun yang hadir dan muncul dibiarkan saja. Misal Om Joko, misal ceritanya Om Joko nih, dia mengalami sensasi di wajahnya itu kayak kaku. Kemudian Om Hari terpengaruh. Wah, gara-gara Om Joko menyadari sensasi di wajahnya yang kaku, dia jadi bisa beli mobil misal. Kemudian Om Hari apa itu terpengaruh. Oh, berarti aku harus bisa nyadari kekakuan di apa itu di wajahku biar bisa sama-sama bisa beli mobil kayak Om Joko. Nah, ini adalah standby yang keliru atau konsep yang keliru. Jadi tiap sensasi itu tiap orang beda-beda. Mungkin kalau Om Joko di wajah, mungkin Om Hari di kaki, tiap orang akan beda. Nah, karena tiap orang beda, testimoni itu bisa sangat tricky. Dalam satu sisi, mungkin kalian bisa ketularan kebahagiaan, mungkin kalian bisa belajar dari testimoni orang lain. Di sudut pandang kedua, mungkin kalian bisa terjebak. Kalian mungkin menginginkan sensasi yang sama dengan orang yang lagi testimoni, mungkin kalian ingin mengalami hal yang sama, padahal kalian keinginannya beda. Kayak contoh tadi lah, bapaknya ingin mobil Mercy. Nah, mungkin kalian pinginnya itu bukan mobil, mungkin kalian pinginnya rumah. Tapi karena ada orang yang udah dapat Mercy, kalian pingin Mercy. Nah, ini agak-agak melenceng. Karena tidak selaras sama keinginan asli atau keinginan natural kalian. Jadi jujurlah terhadap diri kalian masing-masing. Kalian pinginnya apa ya udah itu. Jangan berusaha menggeser keinginan kalian. Itu, oke? Okay? Kalau kalian sekarang inginnya buka franchise ya it's okay, nggak ada masalah. Tidak ada jenis keinginan yang lebih besar ataupun lebih rendah. Semua keinginan sama. Walaupun buka franchise sama, keinginan punya Mercy sama, keinginan punya Mercy sama keinginan punya Avanza it's same, sama aja. Yang membedakan hanya kepala kalian masing-masing. Jadi kalian perlu jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalian pingin apa? Itu. Karena kebanyakan orang itu tidak jujur terhadap keinginannya. Bahkan nggak berani. Mereka nggak berani. Dia tahu kalau punya keinginan. Misal dia pingin mobil, pingin rumah baru. Dia tahu, oh aku pingin, pingin punya rumah baru. Tapi karena ada emosi kekurangan, emosi ketidaklayakan, akhirnya dia pendam keinginannya. Jadi seakan-akan dia nggak punya keinginan untuk punya rumah baru. Padahal dia pingin. Dia tahu dia pingin, tapi pakainya nggak. Nah, makanya poin pertama adalah kalian perlu jujur terhadap keinginan kalian masing-masing. Dan diakui saja keinginannya. Nggak ada yang salah dengan keinginan. Oke? Satu-satunya yang salah adalah kalau kalian larut ke dalam keinginan itu. Keinginan itu tidak ada salah apapun. Itu hanya dinamika kehidupan saja. Oke, hanya aliran kehidupan. Jadi tidak ada yang salah dengan keinginan. Mau kalian punya keinginan punya istri cantik, mau punya keinginan punya mobil Mercy, punya keinginan studio foto, punya keinginan franchise, Ya. punya keinginan franchise mie gacoan di Madiun, atau punya keinginan franchise Fore di Madiun, it's okay. Tidak ada yang salah dengan hal itu ya kan. Lo ono sing guyu iku lho. Ketoro itu berarti. Ya. Terlihat dia. Nah, itu. Jadi Jadi ketik ini bold banget sih. Ini bold banget. Jadi dari hmm, penjelasannya Mas Riko perihal yang menyadari sensasinya semua. Oke, nah itu dari teman-teman yang di grup Letting In mungkin sudah pada tahu ya. Mungkin Mas Hari ada yang mau disampaikan juga? Ya, nambahin dikit aja. Jadi untuk teman-teman yang penonton YouTube-nya Letting In dan saat ini belum ikut workshop, dari yang disampaikan Mas Riko dan Mas Daniel tadi tentang hal menyadari itu sebenarnya yang seperti apa ya? Ini kan banyak sekali teman-teman yang
bertanya hal ini, dan terkadang itu banyak trikinya. Mereka menganggap mereka sudah menyadari tapi bukan seperti itu gitu loh. Nah, di workshop Letting In, menyadari ini masuk dalam sesi pertama. Di situ nanti dijelasin sama Mas Riko secara detail menyadari yang benar itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman supaya lebih jelasnya itu bisa gabung di workshopnya Letting In bulan ini nanti di tanggal 26 sampai 27 September. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Mas Ari. Nah, jadi gitu ya. Buat teman-teman yang udah ikut workshop, ini bahkan juga terus kita bina. Bahkan teman-teman juga nanti bakal tergabung di grup VIP yang ada di Telegram. Itu kita bisa lakukan sharing sampai kapanpun. Bahkan kalau kata Om Joko sama Om Ari sih sampai kiamat. Bener gitu ya Mas Riko ya? Betul, katanya. Keliru. Mas Hendra kok. Katanya Mas Hendra. Nah, monggo divalidasi sama Om Hendra. Coba kayaknya Mas Riko pun nggak keberatan. So, pembahasan testimoni untuk di sesi ini mungkin cukup di sini. Untuk teman-teman mungkin yang perlu atau ingin menyampaikan testimoni, boleh langsung hubungi kita di grup Letting In maupun bisa melalui kontak-kontak admin yang tertera. Thank you Mas Riko buat penjelasannya. Thank you. Terima kasih, sampai jumpa di Siap. sesi selanjutnya.